Halo Katia. Iya, jadi aku tuh main sepatu roda dulu pertama kali. Main sepatu roda sama terus gara-gara main sepatu rodanya ada persiapan buat pon kemarin, jadi latihannya tuh dibarengin sama sepeda. Aha. Jadi eh, aku juga jadinya main sepeda, akhirnya main sepeda. Terus bulan tahun 2017 kemarin baru nyobain ke ice skating. Jadi sepatu rodanya cuma sampai pon karena di sepatu rodanya juga eh, di SEA Games-nya nggak ada. Jadi paling tingginya kemarin sih sepatu roda cuma sampai pon. Terus akhir itu kan pon 2016 kemarin selesai, baru ke skating 2017-nya untuk persiapan SEA Games. Jadi dari situ langsung main skating. Nah, dari situ juga langsung seneng sama skating, langsung seret karena kan gak beda-beda jauh ya permainannya juga. Basic-basicnya juga sama banget dengan sepatu roda. Jadi kayak ngimbanginnya tuh nggak terlalu jomplang banget gitu. Baru sekali sih ikut tanding sepeda waktu itu di velodrome di Bandung, baru sekali. Terus alhamdulillah dapat juga juara 3 pertama kali tanding. Jadi di U2 Perak itu dapat di nomor 1000 meter dengan di relay. Tapi aku dapat nomornya 3, main 5000 relay, main 3000 relay, 1000 meter sama 500 meter. Cuman di 500 meternya cuman di final B karena aku dapat urutan ketiga di di semifinalnya. Kan yang diambil cuma dua-dua, jadi aku dapat final B. Jadi nggak masuk ke final A. Nah, terus di seribunya alhamdulillah dapat kedua juga, di relaynya dapat perak juga. Di relay itu jadi berempat sih mainnya, kayak estafet gitu. Oh, jadi pertama kalinya itu waktu itu kan ke Sapporo, cuman kan aku masih di Kaltim waktu itu sebelum di Bandung. Jadi aku pun gak ikut seleksi. Nah, terus pada kesempatan yang lain teh ada buat eh ke Jurnas dulu gitu kalau nggak salah. Buat nentuin ke SEA Games karena ada kans di SEA Games, ada cabur ice skating dan kebetulan banget ada pengurus yang mau pro ke ice skating kemarin tuh waktu itu kalau nggak salah. Seleksi juga, jadi sempat dikasih waktu berapa bulan buat latihan dulu sampai dapat waktunya, habis itu masuk ikut seleksi. Nah, dari seleksi itu nanti diambil buat ke SEA Games kalau nggak salah kemarin teh gitu. Terus alhamdulillah diseleksi aku dapet, jadi ikut deh buat ke SEA Games. Jadi waktu itu pertama kali SEA Games kan 2017. 2017 kan masih baru banget. Jadi ibaratnya karena Indonesia tuh bukan bukan dingin, jadi kan ice skating kan olahraga musim dingin. Jadi kayak orang-orang juga bertanya-tanya apa itu ice skating gitu kan. Jadi masih terlihat awam banget gitu di Indonesia itu ice skating. Dan itu pun baru, jadi kayaknya pemerintah pun belum bisa mensupport banget gitu. Jadi masih banyak gangguan banget di 2017 itu kemarin, antara kita tuh jadi berangkat atau enggaknya tuh riuh pisan kemarin teh pokoknya. Nah, karena kan baru banget gitu, baru banget, terus tuh kayak apa ini olahraga apa gitu. Beda dengan figur. Kalau figur kan mungkin karena ya sering terlihat gitu kan dan gak aneh gitu. Orang-orang juga tahu pastinya oh figur atau yang nari-nari. Tapi kan kita kan karena gak pernah main, jadi orang pasti bingung apa itu short track katanya gitu. Nah, terus jadi sampai di akhir-akhir itu sempat kita teh yang tim putri sempat nggak bisa berangkat karena kayak
aduh ini bisa nggak ya ngeberangkatin tim putri full dengan tim putranya, karena kayak terlihat tidak mumpuni mungkin ya kemarin teh banget. Jadi waktu itu mau nggak mau kita teh rapat kalau nggak salah sama pengurus juga. Kalau misalnya kita mau berjuang kemarin boleh aja, cuman dengan alasan satu kalau nggak salah kemarin, jadi seluruh biaya ditanggung sama orangnya masing-masing. Jadi bantuan dari pemerintah, pengurus maupun negara sendiri sih. Ya, jadi aku sama teman-temanku yang perempuan lainnya jadi ngeluarin uang masing-masing buat berangkat ke SEA Games. Nah, itu kan jadi sempat kita sebelum ke Malaysia itu sempat latihan dulu ke Korea sekitar sebulan kalau nggak salah. Itu mah benar-benar ngebut banget latihannya. Maksudnya ngebut tuh bener-bener nggak ada hari tanpa nggak latihan gitu. Jadi ngejar banget, ngejar latihan banget gitu. Jadi di Korea tuh kan latihan dulu ya, latihan sebulan. Terus tuh pulang dulu ke apa langsung ya? Kayaknya langsung deh. Langsung dari Korea langsung ke Malaysia. Habis itu tanding. Alhamdulillah sih tim putra dapat medali, yang tim putri akhirnya dapat medali juga di relay. Perorangan yang belum dapat. Tapi itu aku kayak ngerasa memungkinkan untuk tahun berikutnya tuh bisa bakal lebih baik gitu. Itu ceritanya lucu banget sih. Jadi kalau nggak salah waktu lagi liburan kenaikan kelas 4 kalau nggak salah. Papa kan suka olahraga tuh. Jadi aku tuh setiap minggu pagi suka diajak ke stadion untuk olahraga gitu. Ya aku ikut aja, padahal mah bukan buat olahraga, cuma buat main. Kan banyak orang jualan kan waktu itu kalau nggak salah di stadion. Jadi niatnya ke stadion tuh aku mah bukan olahraga, emang cuma buat jajan main aja gitu pagi-pagi. Terus pas lagi makan ada ngelihat rombongan orang lagi pakai sepatu roda, lagi latihan gitu, rame banget. Nah terus papa tiba-tiba nanya, kamu pengen nggak ikutan itu, katanya gitu. Pengen sih, seru kayaknya, aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya besoknya atau lusanya papa tuh ngajak beli sepatu roda. Pertama kali pindah belinya di Gramedia sepatu roda. Iya lucu banget. Jadi seneng banget. Besoknya langsung pengen cepet-cepet latihan. Jadi papa langsung nanya buat daftar ikut latihan. Jadi datang lagi ke stadion latihan. Baru tuh saking excitednya tuh pulang sekolah waktu itu karena takut telat. Sampai jalan kaki, terus akhirnya latihan deh itu sore-sore. Nah di sepatu roda kemarin pertama kali tanding kan ke Jurda gitu, terus tuh ke Jurnas antar klub. Iya, pertama kali dulu bawa PON Kaltim. Terus di sepatu roda juga waktu itu TC-nya sempat kita ke Jerman waktu itu. Pokoknya dari situ mungkin kalau nggak di olahraga juga mungkin aku nggak mungkin bisa keluar kemana-mana juga. Makanya kayak wah mimpi banget kayak gini mah. Ikut tanding ke Belgia kemarin. Karena dari waktu pas sepatu roda awal-awal banget tuh aku tuh ngejar teman-teman yang lain tuh cepet. Jadi si pelatih juga ngeliat anak ini kayaknya punya bakat deh kayak gitu. Jadi sempat teman-temanku tuh juga musuhin karena mungkin kok anak baru tapi kok gini ya gitu, kalau nggak ya lucu banget. Jadi sempet dimusuhin gara-gara itu doang, tapi kan kayak aku ngerasanya ya aku bisa gitu, ya udah terusin aja. Terus kayak aku bisa terus kayak seneng kayak ya udah suka aja jadinya. Pertama kali tanding juga langsung alhamdulillah langsung dapat emas. Jadi dari situ kayak oh ya udah lanjutin aja lah.
Iya, jadi kalau nggak salah pertama kali tanding tuh kelompok umur D di Sidoarjo pertama kali banget. Kadidan. Aku juga nggak tahu aku ini sebenarnya orang apa gitu. Jadi orang tua aku asli Sunda, orang Garut, papa. Nah, Nah, terus? cuman aku sendiri lahirnya di Pontianak. Enggak, jadi papa sempat kerja di Jakarta, ketemu mama, terus tuh sempat dipindah ke Pontianak. Nah, di Pontianak itu aku lahir. Jadi setahun setelah lahir, papa dipindah lagi ke Kalimantan Timur, ke Samarinda. Iya, jadi gedenya di Samarinda. Iya, sama kelas 1 masih di sana. Jadi waktu itu karena PON kalau nggak salah. PON kan TC-nya di Bandung. Nah, kan ada, jadi yang di Kaltim tuh ada yang asli Kaltim, ada yang dari Cabulkan kan dari Bandung. Nah, jadi ketemu sama orang-orang yang di Bandung kayak Kak Jo, Kak Steve, Kak Kelvin, terus tuh ketemu juga sama pelatih di Bandung namanya Tara. Iya, nah jadi selama di Bandung ini ketemu tuh feel-nya enaknya di Bandung tuh gimana latihannya, ketemu-temu orang-orang, terus tuh venue latihan di Bandung kan lebih mendukung banget ya daripada di Kalimantan Timur. Nah jadi dari situ tuh kayak mikir kayaknya kalau pindah ke Bandung bakal bisa lebih bener deh olahraganya gitu. Ya udah pengen ke Bandung aja lah gitu. Nah dari situ juga ketemu Katara itu, nah jadinya main sepeda di situ. Iya, cinta banget. Ya, sekarang malah jadi senangnya di skating. Iya, karena kayak lebih memacu adrenalin kalau aku bilang sendiri sih ya. Iya, ketimbang sepatu roda. Walaupun sepatu roda sih seru, asik juga. Yang bikin bedanya tuh mungkin di skating tuh lebih memainkan irama si gerakan biar makin luncur. Jadi kayak lebih detail gerakannya di skating itu. Ini lebih detail, lebih tertata gitu. Kalau di sepatu roda kan sama aspal, ban dengan aspal. Jadi mau gimana pun kayak kita tuh masih bisa ngeluncur aja gitu. Tapi kalau di skating kalau salah teknik sedikit ya antara nggak jalan, jatuh ya udah gitu aja gitu. Jadi kayak lebih harus disiplin banget di skating. Jadi seneng gitu di skating teh. Terus ngeluncurnya pun ngerasanya tuh beda banget gitu. Hampir samanya gimana ya? Bisa dibilang beda sih. Karena sepatu roda tuh mungkin tanpa kita mengeluarkan tekanan yang lebih gede pun udah bisa ngeluncur gitu. Karena dia kan dibantu dengan bearing. Kan skating kan cuma pisau yang nancep di es. Jadi kalau misalnya kita nggak nekan dengan benar, nggak mungkin dapat kecepatan tinggi gitu. Karena aku ngelihat olahraga tuh bukan dari segi segi terpaksa. Jadi aku kayak ngerasa ngejalanin itu pun seneng-seneng aja gitu. Jadi selama TC pun ketemu orang-orangnya yang sama-sama punya mental baja, yang sama-sama punya keinginan untuk menang. Jadi di situ pun ngerasa aku tuh kebawa ke hal yang positif gitu. Mau gimana juga tuh kayak ngerasa aku harus bisa ngebanggain gitu sih. Jadi sama-sama suka di sepatu roda maupun di skating tuh sama-sama memiliki aura yang sama sih di dalam segi latihan bareng, disiplinnya. Cuman ya mungkin pasti ada masalah-masalah internal yang ya udah itu sih kayak gimana kita nanggepinnya sih. Iya, jadi sih aku yang paling berat di skating sih. Karena kan olahraga baru juga. Terus tuh teknik-tekniknya karena belum banyak tahu dan
eh, orang-orangnya juga kan belum pernah pada main ice skating, jadi kayak harus lebih banyak belajar banget gitu. Ya kan, kalau sepatu roda kan karena banyak banget ya di kita, jadi mau ketemu siapapun kita bisa belajar sepatu roda tuh gimana gitu. Sedangkan di skating tuh kayak harus lebih fokus banget dari segi teknik, basic, semuanya tuh kayak mulai dari nol sih sebenarnya di skating. Jadi aku lebih ngerasa terbebani banget di skating, tapi suka gitu. Karena pengen tahu, jadi dari pengen tahu itu jadi kayak ya udah jalanin gitu. Karena ada serunya juga, jadi seneng aja ngejalaninnya. Nah kalau sepeda kan aku karena olahraga penunjang, jadi wah, terus tuh aku ngeliat kayak atlet sepeda tuh latihannya edan banget, jadi aku juga kurang, nggak mau di latihan sepeda tuh, nggak mau yang gimanain. Tapi kalau buat latihan yang ke olahraga skating atau sepeda, aku sih masih terima gitu. Makanya nggak mau jadi atlet sepeda beneran. Persiapan tesnya untuk ke Filipina kita juga proyek Sangkuriang banget nih. Jadi kalau dibandingin sama negara lain ya mungkin kita telat banget. Karena ya itu terkendala dari idealnya ya mungkin harusnya dari 2017 SEA Games itu harus langsung latihan gitu. Karena kan kita kebanyak ketinggalan ya daripada negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Filipina yang udah lebih dulu latihan gitu. Jadi harus banyak banget PR-nya gitu. Jadi ya karena kita kendala di pemerintah, di pengurus, di dana juga, jadi banyak banget yang kelewat. Jadi kira-kira tuh mungkin sekitar 6 bulan 5 bulan kurang buat ke Filipina. Makanya itu proyek ya ampun cepet pisan, jadi benar-benar ngebut banget. Alhamdulillah di putra dapat 3 perak 1 perunggu putra. Yang putri 2 perak 3 perak jadinya, putri 3 perak ya. Walaupun kemarin sih pengennya pengurus kita juga pasti pengennya emas gitu kan. Cuman ya mungkin Tuhan masih belum pengen ngasih kita emas, karena mungkin masih ngelihat negara lain kan lebih duluan gitu latihannya juga. Jadi ya wajar aja sih. Jadi ya menurutku pribadi sih banyak banget peningkatan dari 2017 kemarin. Yang 2017 kemarin mah cuma dapat perunggu doang kita, dan sekarang tuh udah ada yang dapat perorangan perak, beregunya dapat semua. Jadi bagus banget gitu progresnya. Apalagi kalau misalnya kita latihan lebih lama ya mungkin bakal bisa emas. Mungkin juga tahun depan, SEA Games tahun depan kalau kita fokus lagi mungkin bakal emas. Jadi pelatih lokal kita ada 3, terus bawa pelatih dari luar juga 1 dari Korea sih. Pelatih lokal jadi 3 orang itu dari Katara, satunya lagi Kak Bayu, satunya dulu senior aku juga namanya Kak Jo, sekarang jadi pelatih. Pelatih luar itu namanya Coach Huang, dia dari Korea. Ada sih, jadi sempat aku kan termasuk anak yang agak bandel ya masalah makanan teh. Iya, suka ngemil ya kayak gitu-gitu, terus tuh suka makan yang masih makan junk food yang gitu-gitu, biasalah. Tapi kalau dari pelatih sih semuanya udah keras, latihan teh harus semuanya protein tinggi, udah nggak lagi makan gula tinggi, minyak dingin. Terkadang sih nurut, terkadang mah nurut. Iya, tapi masih suka nakal. Tapi kadang di situ aku suka mikir lagi sih, kalau misalnya kamu pengen bener ya harus mau nggak mau ngejalanin itu gitu. Jadi ya terkadang mau nggak mau harus dimakan. Jadi sempet waktu itu teh agak kekurangan dana ya,
Jadi kayak makanan pun kita tuh kurang menunjang banget. Jadi waktu kemarin teh. Ini sih bukan ini ya, kayak ya kenyataan aja gitu. Jadi waktu itu tuh makan juga kita terkendala, vitamin juga terkendala. Jadi situ pun masing-masing dari kita tuh harus bisa memprioritasin dari makanan sendiri, kebutuhan sendiri, terus tuh kebutuhan untuk nomornya masing-masing, apa yang diperluin. Jadi dari kita juga ada keluar sedikit biaya untuk vitamin, untuk makan keluar gitu. Selagi kita masih pengen berjuang sih mungkin bakal diperjuangin terus, mau gimana juga. Ya, jadi sponsor sih pernah, cuman nggak pernah lama sih sponsor. Terus penghasilan di olahraga juga waktu itu sih menurut aku, mungkin menurut orang lain ya, di umur aku yang waktu itu belasan, mungkin di 12 tahunan udah mulai dapat uang sendiri, dapat gaji sendiri tuh mungkin membantu sekali gitu buat aku waktu dulu ya. Udah pertama kali banget sih di umur segituan kayaknya udah mulai dapat megang sendiri uang gaji sendiri gitu. Nah, waktu itu sih karena ya mungkin aku masih kecil atau gimana ya, karena sukanya cuman karena senang sama olahraganya, jadi aku gak pernah berpikir kalau olahraga itu kayak nyari profit gitu, kayak nyari uang atau gimana. Jadi aku kayak mikir, aku mah kalau menang ya udah aku dapat medali sama piagam, senangnya sih gitu kalau dulu mah. Tapi sampai sekarang pun kayak misalnya dijanjiin bonus segini, terus tuh uang gaji segini, terus tuh kalau misalnya ditawarin pindah ke sini gajinya segini, aku kadang nggak pernah tertarik. Bukan sok jaim juga sih, cuman kayak sama-sama aja, bakal ya gitu-gitu aja sebenarnya mah. Aku sih lebih ngepentingin gimana dia ngebantu kita sampai di atas gitu, sampai kita tuh benar-benar mendapatkan satu tujuan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya pengennya semua maju, aku tuh lebih seneng gitu. Jadi kayak dari peralatan mungkin, dari makanannya mungkin, dari trainingnya kita dibawa kemana gitu. Mungkin aku akan lebih menghargai banget ketimbang kayak cuman diiming-imingin dengan uang sih sebenarnya kalau aku. Itu alhamdulillah banget. Jadi waktu itu kayak sedikit ada kejutan juga sih dari Bapak Presiden. Jadi kan waktu itu karena aku pas ngejalanin skating mulai pertama kali TC pada bulan April itu sempat dibilang mungkin nanti di TC kita nggak ada gajian, mungkin bonus nggak akan sama dengan cabur yang lain karena mungkin masih terlihat skating itu baru gitu ya. Jadi mungkin masih dibilangnya awam gitu, jadi kayak nggak usah mikirin kamu nanti dapat apa. Jadi dari situ pun aku kayak berkomitmen, aku di skating ini kayak pokoknya aku nyampe ke SEA Games menang aja udah gitu. Jadi kayak nggak mikirin kayak aku tuh bakal dapat uang, bakal dapat bonus yang gede gitu, gimana pun aku kayak ya udah itu buang-buang jauh-jauh aja. Yang penting mah kayaknya aku latihan bener, terus tuh bisa ke podium waktu itu sih. Alhamdulillah banget dapet medali itu kan perak sama ya dua-duanya perak, perorangan sama apa sih beregu ya banget. Yang tadinya sekitaran 150-an yang emas, 150 jutaan dinaikin sama Pak Presiden waktu itu. Di hari-hari keberapa gitu langsung ada dapat kejutan gitu. Jadi dari segini dinaikin jadi yang dapat emasnya satu orangnya 500 juta. Tadinya emas itu kalau nggak salah 150, perak 100, perunggunya kalau nggak salah 50 atau 75 gitu. Iya, jadi segitu jadi 500, terus tuh peraknya 300, perunggunya kalau nggak salah 200 apa 150 kalau nggak salah. Langsung cash money sih, langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing waktu itu teh.
sering banget. Suka dukanya tuh ya gitu, kalau dari latihan kayak perbandingan latihan sama sekolah gitu. Karena mungkin kalau ngeliat anak-anak yang lain tuh kan bisa main, pulang sekolah tuh santai, terus tuh bisa bareng keluarga terus. Kalau kita tuh kayaknya pulang sekolah tuh bukan istirahat, tapi kayak langsung latihan lagi. Kalau misalnya diajak temen, yuk jalan main, aduh nggak bisa nih, capek, sore harus latihan. Terus tuh kadang kan kalau misalnya ada kumpul keluarga belum tentu hadir, kadang jauh sama orang tua juga udah pasti kayak gitu kan. Apalagi aku di Bandung, jadi udah pisah banget sama orang tua gitu. Jadi kadang suka dukanya ngejalanin latihannya banyak, apalagi kalau lagi jenuh mah aduh ya, udah kayak rasanya tuh udah males, udah kesel segala macam tuh kayak bercampur, tapi kayak masih punya tanggung jawab. Jadi gimana ya kadang suka bimbang gitu. Senangnya ya karena setiap pertandingan, setiap perlombaan tuh aku ketemu orang-orang yang lebih hebat, yang lebih menginspirasi. Terus kadang jadi bikin motivasi buat diri sendiri juga. Jadi dari situ tuh kayak, oh aku harus kayak dia gitu. Jadi di situ sukanya tuh ketemu orang-orang yang hebat gitu sih. Jadi wow gitu. Ternyata dunia tuh ya nggak susah-susah amat kalau misalnya kita tuh ngelihatnya, apalagi barengnya sama orang-orang yang udah pada sukses gitu ya. Ya jadi aku tuh support pertama sih kayaknya ternyata itu tuh dari dalam diri aku sendiri deh kayaknya. Pertama ya, support pertama tuh kayak kalau misalnya aku nggak kuat ya aku kayaknya nggak bakal maju gitu. Jadi kayak harus kuat dari diri sendiri dulu. Nah, yang kedua tuh baru orang tua. Jadi ya paling orang tua tuh lebih support dari segi materi, kayak misalnya support dari uang saku, terus tuh dari peralatan, terkadang mendukung aku bakal bisa. Kadang kalau lagi sedih gitu juga pasti mereka ada gitu. Walaupun kadang aku juga jarang berkomunikasi yang aku nggak bisa gitu, karena mungkin kalau aku ngomong tuh mungkin bakal bikin khawatir mereka, jadi mending simpen aja sih sendiri. Terus tuh yang ketiga sih aku dari teman-teman. Karena entah kenapa aku tuh sama temen tuh kayak deket banget. Jadi kayak mereka tuh support akunya tuh mungkin gak bisa bantu apa ya, tapi kayak dari segi semangatnya dia tuh yang bikin aku kayak harus bisa gitu. Temen di olahraga tapi beda cabur. Jadi karena sama-sama atlet ya mungkin jadi sama-sama punya tekadnya gitu. Alhamdulillah aku support sekolahnya kenceng banget, baik banget. Jadi aku pernah sekolah di Kalimantan itu di SKOI, dan satu SMA aja, baru kelas 2-nya pindah ke Bandung. Dan itu dari sekolah di Bandung kan negeri, sekolah biasa bukan sekolah atlet, karena di Samarinda waktu itu sekolah atlet. Jadi udah pasti olahraga tuh lebih diduluanin gitu daripada akademiknya. Nah terus pas ketika pindah ke Bandung kan ketemu sekolahnya negeri. Nah tapi itu sempat aku bilang kalau saya itu atlet gitu. Jadi mungkin saya akan banyak melakukan bolos gitu karena jadwal-jadwal tanding dan yang lainnya. Iya, dan alhamdulillah sekolahnya support banget ternyata di SMA Negeri 1. Thank you banget. Jadi support banget. Jadi kalau misalnya aku ngasih surat dispen kayak oh ya udah ini mah udah gurunya udah tahu, udah hafal oh ini bakal bolos 3 bulan lagi gitu mah udah sering banget. Aku mah jarang banget sekolah dulu. Jadi kadang akunya sendiri sih suka nanya ke gurunya sih. Jadi kayak aku juga karena
kalau lagi agak luang di olahraga gitu, kayak lagi istirahat, mungkin aku suka nanya ke guru lagi materi apa atau nanya ke teman-teman. Jadi kadang aku juga pelajarin sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu yang ketinggalannya gimana banget. Jadi alhamdulillah pas tugas-tugas pun pas ujian masih bisa ngimbangin. Ya waktu itu kaget juga sih kayaknya di sekolah, karena kan mungkin kalau di sekolah paling kejuaraannya antar sekolah atau kejuaraan kayak olimpiade apa cerdas cermat gitu-gitu. Iya, jadi pas waktu itu dipanggil ke depan kelas, di depan lapangan sih waktu upacara, dipanggil ke depan kayak ngerayain prestasi aja. Jadi anak-anak semua pada kayak siapa nih gitu. Kan lagian aku anak baru juga kan, jadi mereka tuh kayak ini siapa, ini tuh apa gitu. Jadi kayak jadi sekolah juga dapat image baru sih sebenarnya. Oh, keren. Ada prestasi di luar akademik jadinya. Rencana aku tuh yang paling terpikir sih waktu habis SEA Games kemarin memang mungkin kata orang ya, mungkin mimpi kamu tuh ketinggian mungkin, karena aku kayak bilang aku pengennya ke Olimpik gitu. Pengen ya maksudnya SEA Games oke, ntar ke Asian Games oke lah, nanti pokoknya harus ke Olimpik, pengennya ke Olimpik gitu. Ya sebenarnya emang bukan ketinggian, karena ketika kita kayak bisa bermimpi itu terus dibandingin dengan usaha atau bantuan dari manapun mungkin bisa tercapai ke sana gitu. Cuman kan mungkin prosesnya bakal lebih berliku-liku lagi gitu. Nggak mungkin langsung. Iya, jadi pengennya ke situ. Gitu. Jadi masih banyak kemungkinan buat di ice skating bisa ke sana, karena melihat tetangga yang negara tetangga ya sudah ada yang mempersiapkan atlet-atletnya untuk pergi ke Olimpik malahan. Jadi udah terlihat banget kalau negara lain tuh lebih siap bisa sampai ke Olimpik gitu. Jadi aku tuh berpikir kalau mau atau kita pengen, mungkin Indonesia juga bakal bisa jebolin lagi gitu. Apa sih yang nggak mungkin kalau aku sih ya gitu mikirnya. Masa di Olimpik bawa negara lain, tapi kan kalau misalnya negara Indonesia yang nggak pengen, bukan dari Indonesia, mungkin dari pengurusnya ya, kalau aku bilang sih, kalau misalnya pengurusnya nggak punya cita-cita yang tinggi sama seperti negara tetangga, gimana mau nyampe ke situ gitu. Mantap. Kalau atletnya sih nggak mungkin nolak dong pastinya ke Olimpik. Nggak mungkin, semua atlet tuh pasti punya cita-cita ke sana sih. Jadi tinggal gimana kemauan kita sama keselarasan si pengurus untuk ke sana. Iya. Ada sih. Kalau dari aku sih mungkin ya jadilah atlet yang berpikir untuk berjuang demi nama baik, nama keluarga, negara ini, bukan karena iming-iming uang atau sponsor yang hanya bahagianya tuh sementara gitu, dan nggak bakal dikenang dengan baik buat cerita kita ke anak cucu gitu. Kalau aku sih, nah terus buat aku sih terus berlatih, jangan takut memulai semuanya dari nol, hadapi setiap masalah tuh ya dengan ajaran kita, dengan Tuhan kita, dengan sabar, berusaha, berdoa gitu. Terus kalau buat pengurus sih pengen banget untuk lebih fight sebenarnya, kalau emang benar-benar punya mimpi, punya harapan yang sama sih kenapa enggak gitu. Tinggal kalau semuanya tuh dari niat, kalau misalnya kita niatnya baik, insya Allah sih semuanya bakal ada jalannya gitu. Waktu itu sih sempat aku teh sebenarnya harusnya bisa berangkat ke junior olimpiade, jadi umur yang masih kecil. Nah umur aku sama temen aku tuh
masih masuk, cuma karena masalah internal di kepengurusan, jadi masalah kayak pendaftaran pun telat gitu, jadi kelepas aja gitu, sayang banget kan. Jadi pengennya tuh yang kayak gitu-gitu tuh harusnya harus lebih baik. Kompak lumayan, lumayan semuanya pengen di SEA Games kemarin pengen emas semuanya, pengen lanjut lagi di skatingnya, malahan lebih pengen fight banget malahan, karena melihat medali kita kemarin di Filipina, kayak kita kalau misalnya latihan lebih keras lagi mungkin bisa nih gitu ya. Bisa. Iya, jadi kayak kurang puas di Filipina kemarin karena aduh dikit lagi gitu. Ini kalau latihan diiniin lagi mungkin bisa gitu, bersaing lebih gitu. Jadi pengen banget supportnya tuh bisa sampai ke situ sih dari pengurus. Atau aku sih don't crack under pressure. Artinya jangan pernah hancur di bawah tekanan. Harus tetap bertahan gitu. Jadi mau gimana pun kamu diinjek-injek, ketika kamu sudah berkomitmen apapun itu ya tetap harus berdiri gitu, berdiri tetap teguh dengan pendirian saya, dan saya akan dan tidak akan pernah memilih hancur ketika aku nggak pengen hancur gitu. Yang bikin saya semangat ketika jenuh, ketika kesel, ketika malas sih mungkin ketika aku berdiri di podium sih sebenarnya. Jadi ketika rasanya tuh semuanya kesel, ketika semuanya tuh rasanya hampa gitu, ingatnya tuh cuman waktu pas berdiri di podium tuh semua lelah, capek, sakit hati pun kayak terbayar aja gitu, dari penonton, dari senyum-senyuman orang. Jadi kayak bikin sebenarnya tuh nggak susah kok gitu, gampang sebenarnya. Jadi kayak ngerasa aku tuh bisa berdiri lagi ketika memikirnya aku di atas podium sih itu. Yang penting ketika apapun yang terjadi ketika itu sih yang membuat aku tenang adalah ketika hubungan horizontal dan vertikal selaras, hubungan kita berdoa dan barengin dengan usaha tuh kayaknya nggak mungkin, mustahil gitu. Jadi nggak bakal membuat aku kecewa sih ketika aku udah paham bahwa setiap usaha ketika dibarengin berdoa pasti ada jalannya dan bakal indah ketika kita milih mau menjadi apa, seperti apa kita nanti gitu. Doain ya, semoga ada jalannya. Dadah. Good luck Ratu, bye. Thank you, bye.